Oke, selamat pagi semuanya. Jadi setelah minggu lalu kita belajar untuk CRUD via modal, lalu Ajax juga. Nah, sekarang pada minggu ini kita akan membahas tentang ini ya, inline editing dan image upload. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu inline editing. Kalian bisa buka referensinya di sini ya, di link yang terkait ini. jQueryscript.net other double click editable. Nah, jadi inline editing ini jadi user bisa langsung merubah data dari setiap cell table-nya, setiap row-nya dengan cara nanti klik 2 kali. Jadi nanti misalnya ada 10 row, kita mau ngedit di baris ketiga, kita klik 2 kali di baris ketiga. Nanti akan ada otomatis muncul teks gitu ya, text box untuk kita ubah dananya. Lalu cuman perubahan ini hanya berubah di client side saja. Jadi kita misalkan ngedit lalu kita klik enter, dia akan berubah di client side. Tapi ini tidak otomatis ke database. Nah, jadi kita harus membuat sebuah kode gitu ya, sebuah coding untuk merubah langsung di database-nya juga. Jadi kita akan mengirim ke server side untuk dirubah di sana. Jadi nanti misalkan kalian edit, lalu kalian klik enter, itu sudah langsung terubah di tabel tersebut. Cuman kalau misalnya kalian refresh, datanya akan tetap nggak berubah. Gitu ya. Jadi kita harus kirim dulu ke server side. Oke, ini adalah step-stepnya. Yang pertama kita harus menambahkan dulu scriptnya untuk jQuery data tabel editor. Jadi nanti kita import gitu ya. Lalu yang kedua kita tambahkan dulu kelas di setiap TD-nya. Jadi di setiap barisnya kita tambahkan kelas untuk mendefinisikan bahwa row tersebut bisa kita edit. Lalu yang ketiga kita tambahkan juga ID. Ya. ID itu termasuk juga dengan fieldnya, nama fieldnya dan ID-nya juga. Jadi kita nanti pada saat ngedit bisa membaca field apa yang sedang diedit, lalu ID keberapa. Jadi misalkan ada nama dan alamat, misalkan di supplier ya ada nama dan alamat, berarti nama sendiri, alamat sendiri. Jadi mereka bisa berubah sesuai dengan fieldnya masing-masing, jadi nggak langsung semua berubah. Lalu yang keempat, kita tambahkan editable function-nya sesuai dengan class yang sudah kita tentukan di step kedua. Lalu kelima, kita buat functionnya untuk split ID-nya. Jadi kan di poin nomor 3, kita tambahkan ID, lalu yang di dalamnya juga ada field-nya, nama field-nya, dan ID-nya. Nah, itu kita pecah dulu untuk kita ngambil field-nya dan kita ambil ID-nya juga. Jadi kita pecah. Lalu yang keenam, ID dan field-nya tadi yang sudah kita pecah dan kita jadikan variabel sendiri-sendiri, kita kirim ke controller, ke server side untuk diedit di sana. Jangan lupa juga untuk kita buat routingnya. Lalu yang step ke-7 baru kita di controller untuk mengupdate datanya sesuai dengan ID dan field yang dikirim dari client side tadi. Nah, selanjutnya ya, yang pertama kita pakai jQuery data table editor. Kalian bisa dulu di ULS, lalu kita save menggunakan namanya jQuery editable .min.js gitu ya. Kita buat folder baru aja, plugin. Kalau belum ada, kalau sudah ada kita tampung di situ semua. Jadi kalian buka dulu URL-nya, kita download dulu jQuery data table editor, sudah saya siapkan di sana. Selanjutnya kita juga menambahkan class yang saya bilang tadi ya di step kedua. Kita tambahkan class-nya namanya editable. Kalau class kan bisa banyak ya, jadi kita kasih namanya sama editable. Nah, cuma tidak semua kita kasih class editable karena sesuai kolom mana yang mau diedit gitu kan. Kalau misalkan ID ini kan nggak usah diedit, lalu tombol ini kan nggak usah, yang kita edit kan cuma sesuai ini aja, ada nama sama alamat. Jadi kita menambahkan itu di kolom tertentu saja. Jadi nanti kita akan coba tambahkan kelas, lalu selanjutnya kita tambahkan ID. Nah, ini ya yang saya bilang, dalam ID-nya harus mengandung nama fieldnya apa, lalu ID keberapa ini. Kalau misalnya kita lihat ada TD underscore name, berarti nama fieldnya name. Kalau TD underscore address, berarti nama fieldnya address, lalu di akhir ditambahkan juga dengan ID-nya. Biar lebih singkat lagi, kita langsung ke praktek saja. Mari kita buka Visual Studio Code-nya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, kita buka terminal dulu.
saya PHP artisan serve. Selagi nunggu, kita juga buka ULS ya. Ini sudah saya siapkan jQuery editable-nya. Kita save as. Kita save as-nya ke dalam folder public asset plugin. Kita kasih nama jQuery editable.min.js. Sudah kita save. Nah ini ya, masuk di folder public asset, lalu di plugin. Sudah saya save di nah ini ya, jQuery editable.min.js. Jika sudah seperti itu, berarti step pertamanya kita masukkan dulu ke dalam layout conquer-nya. Kita masukkan ke layout conquer di folder resources, view, layout, conquer.blade. Kita taruh di bawah-bawah sini aja. Saya copy dari sini. Tadi di folder asset, lalu plugin. Oh bukan, sorry. Saya copy aja namanya. Nah, begini ya. Pertama kita import seperti ini. Kalau sudah kita import seperti ini, seperti biasa cara ngetesnya, kita masuk dulu di webnya. Lalu kita view page source, kita scroll paling bawah tadi ya, saya taruh di paling bawah. Lalu kita buka nih jQuery editable. Saya klik. Nah ini ya. Kalau datanya sudah keluar, berarti dia memang sudah berhasil memanggil file tersebut. Sudah kita panggil JavaScript-nya. Sekarang step pertama. Oh ya, kita pakai studi kasusnya yang supplier ya. Kita pakai supplier. Nah, sekarang di setiap row-nya kita kasih class dulu. Kita masuk di folder supplier, lalu di index.blade. Nah, kalau kemarin kan memang sudah kita pakai ya data underscore name underscore id. Kalau yang di bawah data underscore address. Nah, sekarang kita tambahin dulu class-nya. Kita kasih class editable. Kan di address juga ya. Jadi nanti yang bisa editable-nya cuma yang name sama address saja. Step kedua kita sudah kasih class-nya, lalu step ketiga kita tambahkan ID. Nah, ini kebetulan sudah ada di minggu lalu. Cuman dipastikan dalam ID tersebut sudah ada field dan sudah ada ID. Kita save, kita coba lihat ya di view page source-nya hasilnya seperti apa. Kita view page source di mana tadi? Nah di sini ya, kongguan berarti data underscore name underscore 1 nah, sesuai ID-nya. Kalau class-nya tetap sama di table. Ini juga data underscore name underscore ID-nya ID-nya 2. Ini ada juga yang 14. Nah ini 14 berarti nanti underscore 14. Itu berarti kita sudah menyelesaikan step 1, step 2, step 3. Nah sekarang step keempat. Step keempat, kalau kita memang sudah siap class sama ID-nya, kita scroll ke paling bawah. Di dalamnya section tempat script ya. Jadi biar dia nanti ada di conquer-nya, di conquer bit tadi dia akan menjadi satu di bawah paling bawah sini. Di dalam scriptnya kita panggil karena kita sudah kasih class $titik karena dia class editable. Nah, ini sesuai dengan class yang kalian pasang di sini. Misalkan ini namanya tabel yang bisa diedit gitu. Tabel yang bisa diedit. Berarti ini di bawah juga kita kasih nama tabel yang bisa diedit. Gitu ya. Dot editable atau kurung kurawal gini. Ini. Lalu kita kasih parameternya close on enter.
kita kasih true. Jadi kalau misalnya dia di enter, dia ke close. Jadi function editnya tertutup. Nah, lalu kita kasih callback juga. Jadi callback itu dalam arti kalau misalnya ini di enter, apa yang akan terjadi. Jadi kita buat callback function dalam kurung data. Nah, kalau misalnya yang tanya, lupa ini function data ini dapat dari mana? Ini function data ini dapat dari misalnya di callback kita dia akan mengirimkan data. Nah, ini yang akan kita olah datanya. Jadi kalau misalnya diklik enter, kita akan melakukan sesuatu di dalam sini. Nah, kalau sekarang kita pakai if data.content. If data.content dalam arti data konten itu adalah misalnya kita klik 2 kali kan dia akan memunculkan text box untuk kita edit. Nah, kalau misalkan memang data yang kita edit dan tidak sama dengan data aslinya, dia akan melakukan sesuatu di dalam sini. Jadi misalnya ada data konten yang berubah, dia akan melakukan di sini. Kalau misalnya tidak ada ya nggak ada apa-apa gitu ya. Kita coba dulu alert data.content. Jadi nanti seharusnya yang muncul adalah jika misalkan kalian mengedit datanya tadi di kolom tadi, nanti akan ada muncul alert ya, sesuai dengan isian yang tadi. Kita akan coba dulu di Chrome. Ini saya refresh. Nah, di kongguan saya klik 2 kali. Nah, kan ada muncul teksnya. Ini bisa kita ketik-ketik. Yang di rungkut juga. Nah, ini ya. Dia akan memunculkan yang saya rubah tadi. Per kolomnya, per kolom. Bukan per baris lagi. Per baris dan per kolom. Alamat juga saya ubah-ubah. Kalau saya klik enter, nah ini ya. Dia kalau diklik enter dia close. Dan callback-nya, jadi sesuatu yang akan kita lakukan jika di enter atau enggak sudah selesai diedit apa. Nah, cuman seperti yang saya katakan tadi, itu hanya berubah di client side aja. Jadi di client side memang sudah berubah ya, kalau kita lihat. Cuma kalau misalnya kita refresh, nah datanya kembali lagi seperti awal ya, karena memang ini nggak ke save di server side, jadi masih di client side aja. Nah, saya coba lagi ya, kongguan saya klik 2 kali, nggak saya rubah apa-apa, saya klik enter, dia nggak terjadi apa-apa karena memang codingnya yang kita buat adalah jika memang ada data konten, mungkin ada konten yang berubah, baru kita akan melakukan sesuatu. Jadi kalau memang nggak ada perubahan ya nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada callback-nya gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan sedikit aja kita tambahin spasi atau enggak kita tambahin karakter ya, berarti tambahin karakter titik. Nah, berarti dia berubah. Kalau misalnya kita tambahkan spasi aja, dia nggak do nothing gitu ya. Setelah itu berarti kita sudah tahu ya, kalau misalkan sesuatunya nanti yang kita akan olah ada di dalam sini. Nah, saya coba tuliskan aja. Tempat mengolah data saat apa ya? Saat ada perubahan data. Nah, gitu ya. Jadi setiap ada perubahan data, kita mengolahnya di sini. Kalau sudah seperti itu, berarti kita harus menangkap ID-nya tadi. Jadi kita sudah dapat class-nya, kita harus menangkap ID-nya tadi. Kenapa? Karena di dalamnya ID ada field dan juga ada ID datanya, ID keberapa yang diedit. Nah, kita bisa menggunakan, kita buat variabel value gitu ya, value-nya sama dengan kita bisa pakai data dot $l0.id. Nah, ini adalah caranya untuk mendapatkan ID di kelas tadi ya, di dalam data. Caranya seperti ini. Nah, kita sudah dapat ID-nya. Nah, kita tinggal memecah untuk mendapatkan field dan ID datanya tadi. Caranya kita bisa memanfaatkan fungsi split. Kita buat variabel, saya kasih nama field aja. Field sama dengan value. Nah, value ya, karena tadi sudah ada kita tampung di dalamnya value dot split. Nah, kita mau splitnya berdasarkan apa? Kita lihat di atas. Nah, kita pisahkan dengan underscore. Nah, berarti kita split berdasarkan underscore. Kita berdasarkan dengan underscore. Nah, kalau misalnya kalian split berdasarkan underscore, hasilnya seperti ini. Jadi saya coba ambil contoh gitu ya. Misalnya
Ini coba saya atur dulu. Misalnya seperti ini. Misalkan anggaplah ID-nya 14 gitu ya. Lalu kalian split berdasarkan underscore. Berarti kalian akan memecahkan setiap ada underscore-nya. Ini hasilnya menjadi data sendiri-sendiri. Ada data, name, dan 14. Dia terpecah menjadi tiga data ini tadi. Nah, ini terpecahkannya menjadi array juga. Ini array ke 0, ini array ke 1, ini array ke 2. Ya. Nah, sekarang fieldnya kan ada di tengah-tengah, berarti ada di ke 1. Nah, langsung aja kita bisa panggil juga pakai array kurung siku 1. Berarti kita split dulu, lalu kita panggil di array ke 1. Lalu selanjutnya ada juga kita panggil ID-nya. ID-nya sama, kita split dari value-nya tadi, cuman dia ada di array ke-2. Jadi beda-beda ya, tergantung kalian mengolah data seperti apa. Misalnya kalian nggak pakai pancingan, ini kan istilahnya pancingan ya. Bisa langsung gini, langsung nama fieldnya apa, underscore ID-nya. Berarti jadinya nanti array-nya adalah seperti ini. Ini ada di array ke 0, 14 di array ke 1. Gitu ya. Jadi tergantung dari kalian mengolah datanya atau memodifikasi datanya seperti apa. Kalau kita sudah seperti ini, kita coba kasih alert lagi untuk memastikan apakah data yang kita ambil sudah betul. Field ID gitu ya. Saya kasih tulisan lagi. F sama dengan kita save. Ini yang di atas saya matikan dulu sebentar. Nah, kita coba ya di grupnya, saya refresh. Nah, misalnya yang sums deh, yang sums saya edit jadi sums aja, S-nya 1, enter. Nah, ini ya. Fieldnya name, ID-nya 2, betul ya. Kalau yang address harusnya ini fieldnya address, ID-nya 2. Oke, sudah betul ya, address, ID-nya 2. Berarti sekarang kita sudah berhasil mengambil field dan ID-nya setiap data yang kita ubah. Kalau sudah, kita bisa copy aja dari di bawah untuk Ajax-nya ya. Saya copy dari yang sini. Saya copy di sini. Seperti biasa, saya lebih suka pakai $.post. $.post, lalu routingnya saya buat supplier. Lalu kita kasih nama aja save data field. Jadi nanti kita harus juga membuat routingnya ya. Lalu yang kita kirim ada ID. Lalu ada fieldnya apa. Nah, sudah ada ID, sudah ada field. Jangan lupa juga kita kirim value-nya. Value itu maksudnya isiannya tadi. Misalkan tadi sums gitu ya. Misalnya saya rubah jadi kongguan. Nah, itu kita kasih nama value. Itu ambilnya di data.content. Nah, mungkin biar nggak bingung, bentar. Atau ini value-nya kita kasih aja ya, kita kasih namanya jangan value ya, di atas ini. Biar nggak bingung, kita kasih ID data. Gini ya. Kita kasih ID data. Jadi kan kita kasih value biar nggak bingung. Di bawah itu memang value data kontennya tadi untuk perubahan datanya. Kalau sudah seperti ini, seperti biasa, token wajib ya kalau pakai $post. Lalu datanya nggak perlu pakai status gini aja, langsung gini. Kita alert data message-nya. Nah, ini kita sudah buat untuk JavaScript-nya. Nah, jangan lupa kita juga harus membuat routing-nya. Kita buat di routing routes web.php. Bentar, view-nya saya buat itu dulu. Toggle web. Nah, kita copy aja dari yang paling bawah, line 79. Kita copy. Lalu kita kasih nama tadi kan, save data field. Ini harus sama ya, besar kecilnya huruf. Jadi saya copy aja, saya paste di sini. Jadi di URL-nya saya rubah sama persis, lalu function di controller juga saya samakan. Routingnya juga supaya .save data field. Besar kecilnya juga saya samakan juga. Kenapa saya samakan? Biar nggak bingung dan biar nggak error aja. Nanti daripada nanti kalau misalkan URL
namanya beda, function di controller beda, di routingnya beda juga, nanti tambah bingung. Jadi sederhananya saya samakan aja. Kita sudah buat untuk routingnya, sekarang kita buat di controllernya. Kita masuk ke supplier controller. Nah, di paling bawah kita buat juga function baru, save data field. Save data field. Save data field. Oke. Kalau kita sudah buat fungsinya, kita buat tampungannya dulu. Yang dikirim tadi di Ajax-nya apa aja? Ada ID, ada field, ada value. Kita buat $id sama dengan $request panah ID. Kalau kita ada field, ada itu ya, ada field sama value. Nah, gini. Kalau saya lihat di atas sebentar, misalkan kita buka grupnya tadi, kalau misalnya kita edit data with model, nah ini kan dia langsung dua ya, nama sama alamat. Di edit sini juga nama sama alamat. Nah, karena ini editnya per row dan per kolom, nggak langsung semua, berarti nanti di Visual Studio Code-nya kita juga harus menyesuaikan. Kalau kita lihat di atas ya, kita buat di simak edit supplier kan dia langsung dia manggil mencari supplier ID berapa, name sama addressnya langsung di save gitu ya. Nah, cuman kalau di kita agak berbeda sedikit. Kita tampung dulu, kita cari dulu $supplier find $id. Nah, lalu supplier yang kita edit field apa? Nah, langsung aja kita pakai $field. Jadi misalkan dikirim name ya nanti isinya name, kalau address ya address gitu ya. Kita isi dengan $value langsung seperti ini. Oh, sudah tinggal di save supplier save. Gitu ya. Jadi misalkan ada 10 kolom, ya tetap codingannya cuma begini aja. Kenapa? Karena memang edit data table itu per row dan per kolom, persatuan. Kalau sudah, kita returnnya JSON, statusnya oke, message-nya kita kasih data berhasil disimpan. Jadi statusnya oke, message-nya data berhasil disimpan. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah menyiapkan jQuery-nya. Ajax-nya juga sudah kita siapkan, routingnya kita sudah buat, lalu fungsi yang dikontrol sudah. Ini ya, kita sudah buat seperti ini. Cuman bedanya di PPT dia pakai $.ajax. Lalu ada type postnya, kalau saya langsung $post gitu. Control range juga kita sudah buat. Supplier ya, kita pakai data supplier. Nah, hasilnya kita coba bersama-sama. Saya refresh dulu. Kongguan saya ganti jadi kongguan enak. Kita klik enter. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, memang tadi kan memang sudah seperti ini ya. Cuma pada saat di refresh datanya kembali seperti semula, kembali dari awal. Nah, ini kan kita sudah coding di controller, kita sudah simpan ke server side, kita reload. Nah, datanya sudah berubah. Jadi di database-nya memang sudah berubah. Kita coba lihat di PHP dulu. Toko rotiku. Tadi supplier. Ini kongguan enak. Misalkan alamatnya di Tenggilis. Kita klik enter, lalu ada data berhasil disimpan. Oke. Nggak usah kita refresh, kita langsung lihat di database saja. Nah, sudah berubah ya Tenggilis. Jadi otomatis kita refresh juga sudah berubah. Nah, itu tadi untuk inline editing. Untuk inline editing seperti itu. Selanjutnya, kita akan coba image upload. Nah, namun sebelum kita masuk ke image upload, mungkin saya agak ringkas lagi sedikit ya. Untuk yang ini tadi. Jadi, pertama-tama saya ringkas lagi, kalian harus menyiapkan kelasnya dulu. Kenapa? Karena ini yang nanti
menandakan, karena kelas itu kan bisa lebih dari satu kelas ya, nggak harus unik, menandakan kolom mana yang bisa diedit. Kalau kalian sudah membuat kelasnya, nanti ini yang dideklar menjadi nama kelas ini bisa menjadi editable gitu ya, akan memanfaatkan function dari editable tadi, jQuery editable. Nah, nanti dalam editable tadi ada parameter close on enter, jadi misalnya di enter dia close. Mungkin ada beberapa parameter lainnya, nanti bisa kalian pelajari sendiri di link PPT awal tadi ya. Lalu ada callback. Callback itu apa yang akan kita lakukan pada jika ada konten yang berubah, jika sukses kontennya berubah gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan harus memerlukan ya, maksudnya kita memerlukan ada field-nya apa dan ID-nya berapa. Nah, itu kita tempelnya di ID. Itu kenapa ID-nya harus ada ID datanya, lalu ada nama field-nya. Ini nama field-nya saya taruh di sini. Dan harus konsisten. Jadi misalkan yang di name seperti ini, yang di address juga seperti ini, nggak boleh nanti misalkan tiba-tiba ID-nya di tengah. Lalu ada address, nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena kesusahan kita pada saat memecah-mecah data, jadi harus sama. Kalau sudah sama seperti ini, di jQuery-nya kita sudah bisa pecah-pecah datanya. Nah ini, pecah data seperti ini. Berdasarkan underscore, nah, akan menjadi array 0, 1, 2. Yang pertama karena data ini hanya untuk pancingan aja, nggak perlu. Yang kita perlukan adalah name, nama fieldnya, dan ID keberapa. Kalau kita sudah punya field, kita sudah punya ID, dan ada data konten ini adalah data yang berubah nantinya. Yang kita akan menjadikan value, baru kita olah datanya di controller. Kita siapkan dulu routingnya, save data field, yang akan dilempar ke supplier controller. Nah ini ya. Jadi $field itu sesuai field apa yang kita rubah, karena kan editable itu kan bisa mana aja yang kita rubah. Misalnya kita mau rubah namanya aja atau kita mau rubah alamatnya aja, jadi tidak berbarengan seperti ini ya. Kalau edit mode kan kita langsung dua-duanya. Nah itu review sedikit itu. Oke, sekarang kita masuk ke image upload. Image upload. Nah, kalau pada saat di produk itu kan kita juga punya image ya yang mempresentasikan bahwa foto produknya. Nah, jadi seharusnya aplikasi kita juga bisa mengkoordinir untuk bisa mengupload foto. Jadi selain menampilkan juga harus bisa menampilkan, bisa mengupload dan bisa mengedit foto. Jadi merubah foto pun itu konsepnya adalah dia akan mengupload foto terbaru, lalu di database akan kita rubah datanya. Nah, itu kan yang di produk. Nah, cuman untuk yang sekarang kita gunakan tetap di supplier ya. Jadi yang di produk akan tetap relate dengan latihan yang kalian nantinya. Nah, jadi setelah itu karena kita pakai supplier, kita juga perlu menambahkan field untuk image ya. Kita nambahkan misalkan logo ya. Jadi kita misalkan image di supplier kita gunakan untuk logo suppliernya. Oke, jadi yang pertama kita akan mencoba mengupload melalui form create ya. Lalu yang kedua kita akan mencoba mengupload menggunakan spesifik modal, form modal. Jadi yang pertama ini pada saat membuat data supplier sekalian dia mengupload foto. Nah, lalu yang kedua kita akan buat modal yang khusus untuk mengupload foto data yang sudah ada. Jadi menumpuk atau enggak bisa kita sebut mengedit gitu ya. Nah, jadi kita akan mencoba non modal ya. Kita akan memanfaatkan non modal form create-nya. Kita akan menambahkan ini inputan logo, lalu type-nya file, dia akan otomatis membuka file ekspor kita, browser maksudnya ekspor ya benar ya. Ekspor kita untuk memilih foto di picture atau enggak di folder-folder lainnya. Lalu yang perlu juga harus ada end type. Ini ada multipart form data. Kalau nggak ada ini nanti fotonya nggak kirim. Jadi ini sudah wajib kalau memang kalian mau menambahkan input type file harus ada ini. Gitu ya. Langsung saja kita ke prakteknya. Jadi kita akan menambahkan di tombol
biru ya, tombol biru. Kalau yang ini kan modal ya. Kita akan tambahkan aja di biru sini, tambah data supplier. Oh sebentar nih, kok nggak ada isinya. Saya lihat dulu di Visual Studio Code-nya create. Supplier controller di create. Ini saya matikan. Oke, save. Nah, ini ya, nanti kita tambahkan di sini. Ini tadi filenya ada di supplier.createForm. Kita tambahkan di supplier create form. Ini ya. Jadi awalnya cuma ada method lalu action. Nah, sekarang kita tambahin and type, ada multipart form data. Nah, ini sudah wajib kalau kalian di dalamnya form ada input type filenya sudah wajib. Bentar, view-nya saya rubah dulu. Jadi nanti ada nama, alamat, lalu ada logo. Oke, kita copy dulu dari yang nama aja, kita taruh di bawahnya alamat. Namanya logo, lalu type-nya file. Lalu kita kasih namanya, name-nya logo. ID-nya juga samain aja ya, logo. Save. Di save, kita coba di browser. Nah, ini sudah otomatis ada choose file. Ini untuk kita nanti memilih foto-fotonya. Setelah itu, karena ini non model, berarti dia langsung, kalau misalnya kita submit, dia langsung kelempar ke controller ya. Ini berarti dia akan masuk ke function store. Kita edit function store-nya di mana ya? Di atasnya new supplier ya. Jadi sebelum dia merubah, kita tambahkan dulu filenya. Kita kasih nama file. Nah, kalau bisa kan langsung ya, $request, misalkan namanya foto. Masuk, misalkan namanya apa ya? Nama supplier langsung namanya. Ini nama supplier gitu. Ini nama supplier. Nah, ini kayak gini bisa ya, misalkan nama tadi, nama supplier. Nah, saya coba kasih nama. Atau enggak, bisa gini juga. Bisa di get dulu, get. Sorry. Nah, bisa gini juga. Ini sama-sama bisa ya. Nah, cuman kalau file, dia khusus, dia nggak bisa kayak gini. Harus dipanah dulu, dipanah file. Ini menandakan dia adalah file. Jadi paten seperti ini. Request, nah panah file, lalu kita kasih nama apa tadi? Name-nya logo, berarti dalamnya juga ya, file logo. Nah, seperti itu. Berarti dia sudah dapat file logo yang tadi. Lalu kita juga tampung dulu yang pertama image foldernya. Jadi kita mau uploadnya di folder apa. Jadi kita carikan satu aja. Saya lihat di public asset. Oh enggak, langsung aja di folder image. Kita kasih di folder image. Foldernya sudah, sekarang image filenya, image file. Mungkin bisa dibilang nama filenya. Pertama kita kasih time. Kenapa kasih time? Biar unik. Kalau timing kan juga termasuk detik-detiknya ya. Jadi memperkecil kemungkinan ada nama yang sama. Nah, kalau nama yang sama nanti tertumpuk filenya. Atau yang pertama bisa tertumpuk, yang kedua bisa gagal upload. Jadi kita kasih aja biar unik, kita tambahin time, lalu kita kasih string underscore, baru $file get client original. Ini baru dia ngambil nama asli dari file yang kita upload. Cuman kita tambahin time biar lebih unik aja. Ini string to time. Kalau sudah, ini lebih simpel daripada PHP native. Tinggal di file, panah, move. Nah, move parameter yang pertama adalah mau di move ke folder apa. Kita sudah ada tampung di image folder. Lalu nama filenya apa? Image file. Nah, seperti ini.
Kalau sudah, berarti ini kan image file kan namanya. Sekarang, oh ya, di supplier kita tambahkan dulu field itu ya, field logo. Cuman biar lebih simple, biar lebih cepat, kita tambahkan langsung di sini. Suppliers, kita tambahkan struktur after address, kita tambahkan logo. Bentuknya varchar aja, 255, boleh 0. Nah, ini ya sudah sudah kita tambahkan logo. Nah, kita kembali lagi ke Studio Code. Berarti tinggal kita tambahkan aja data logo. Nah, isinya apa namanya tadi? Image file. Nah, udah tinggal begini aja. Sebetulnya ada dua, biasanya orang-orang itu biasanya yang disimpan namanya aja atau sekalian foldernya. Berarti nanti langsung $image folder. Nah, terserah, bebas. Jadi kalau misalkan memang, tapi yang pasti harus konsisten. Memang kalau misalkan folder gini berarti harus semuanya seperti ini. Kalau mau nama filenya itu ya nama filenya itu gitu ya. Karena kadang-kadang kan panjang ya folder-foldernya. Jadi ada juga kasusnya langsung folder-foldernya dimasukkan database. Jadi nanti pada saat dipanggil di blade-nya langsung aja logo gitu aja, nggak perlu ditentukan juga folder. Kalau sudah seperti ini kita coba pakai standar dulu aja. Jadi yang kita simpan langsung image filenya. Kalau sudah kita save, sekarang kita coba di browser. Kita refresh. Misalkan namanya apa ya? BreadTalk Tunjungan Plaza. Kita kasih gambar beneran aja ya. BreadTalk logo. Saya save gambarnya BreadTalk. Nah ini saya pilih gambarnya BreadTalk. Namanya download.png. Oke. Sudah, saya klik simpan. Call to undefined get client original name. Get. Oke, sebentar saya cek dulu. Kita lihatnya di Visual Studio Code. Get client original name. Oh sorry ya, bukan titik ya, tapi panah. File panah get client original name. Kita save. Kita coba lagi. Refresh. Nah ini ya, sudah masuk. BreadTalk oke. Nah kita lihat di apa namanya di database. Ini ya sudah masuk ya logonya. Nah logonya sudah masuk. Kita coba view, kita tambahkan, berarti di sini kita tambahkan kolom logo. Tadi di supplier index tambahkan logo. Nah di sini kita tinggal panggil. Nah ini nggak perlu kita kasih kelas table yang bisa diedit ya, karena logonya biarin aja, nggak usah dipakai di table. Kita tampilkan di image src. Nah karena yang disimpan di database tanpa folder, berarti folder kita tulis manual. Gini aja. Kita tulis manual ya, image $d logo. Nah, seperti ini. Kalau di database sudah ada foldernya, tinggal gini aja berarti. Karena di database kita nggak pakai, ya ditulis manual. Kita save, kita lihat di browser, refresh. Nah ini ya munculnya BreadTalk. Nah, seperti ini. Itu tadi untuk upload. Jadi saya review lagi sedikit.
Jadi simpelnya yang sebenarnya kuncinya ada di move ini tadi ya. Jadi image file kita tentukan dulu name-nya apa. Sebenarnya get original name ini juga berguna untuk kita ngambil extensionnya. Jadi extensionnya apakah itu PNG atau JPG atau JPEG, biar nggak bingung langsung aja kita ambil semua namanya. Cuman depannya kita kasih time biar unik. Oke, kita sudah buat ini tadi. Kita lihat PPT dulu. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan datanya. Nah, sekarang kita akan coba in specific model, gitu ya. Nah, di sini kita akan buat modelnya untuk merubah logo yang sudah ada, atau enggak kita menambahkan logo untuk data yang sudah ada tapi belum ada logonya, gitu ya. Nah, agar lebih simpel, kita akan fokus untuk upload datanya saja, upload function datanya. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan dulu model khusus di setiap datanya, di setiap row datanya, di setiap record datanya. Kita siapkan dulu modelnya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama kita pastikan dulu harus ada atribut specific root-nya sendiri dan harus ada end type-nya ini, multi-part form data. Lalu jangan lupa juga kita siapkan routing-nya. Lalu form has an input element to select the image. Jadi ada input type file-nya. Lalu ada hidden untuk field ID-nya. Jadi karena ini kita untuk data yang sudah ada, jangan lupa kita juga memasing ID-nya. Nah, this model will show when user click change button below the logo image. Nah, misalkan kita di bawahnya logo tadi kita kasih tulisan change, nah itu nanti kita trigger untuk buka model baru, itu ya. Nah ini ya, kita pastikan modelnya ada ID uniknya, lalu actionnya juga routingnya kita siapkan, lalu ada input logonya, lalu ada hidden ID-nya juga. Nah lalu juga ada tombol change fotonya. Nah ini harapannya seperti ini ya, ada model, langsung isinya logo, lalu ada submit cancelnya, seperti itu. Oke, langsung aja kita ke praktek. Jadi pertama kita siapkan dulu tombol change di bawahnya fotonya. Jadi kita masuk ke supplier, di public saya tutup, di bawah supplier index. Nah, di bawahnya logo kita kasih button, jangan lupa type button biar dia nggak submit form. Kita kasih nama change. Kita kasih class btn default. Nah, lalu kita kasih, nah ada dua cara ya, mau pakai button atau enggak ahref. Kalau ahref bisa langsung toggle model. Nah, kita pakai ahref. Kita pakai a, berarti nggak pakai type button ya, langsung ahref. Nama modelnya apa ya? Model edit logo underscore id. Nah seperti ini. Lalu kita kasih data toggle-nya model. Proses seperti ini kita siapkan dulu modelnya. Modelnya kemarin di mana ya? Nah, di sini. Saya copy aja modelnya. Kita taruh di, biar cepat ya, kita nggak usah pakai Ajax dulu, kita pakai di setiap loopingannya ini. Kita kasih ID-nya model edit logo ID. Nah, gini. Jadi dia akan looping sesuai dengan datanya. Kita kasih nama edit logo. ID-nya saya hapus saja, nggak perlu. Nah, gini ya. Kita sudah punya model masing-masing modelnya. Kita coba ini edit data Clardy name. Karena dia sudah di dalamnya for each, jadi dia bebas mendapatkan data ini, mendapatkan data suppliernya di panah apapun bisa di dalamnya for each. Kita testing dulu, kita tutup, kita coba lihat di grup. Ini ada tombol change. Mungkin biar agak lebih kecil, kita tambahkan lagi flashnya di button change-nya.
BTN XS extra small. Refresh lagi. Nah, jadi lumayan kecil kan. Oke, change-nya saya buka. Ini breadtalk. Oke. Testing 2. Oke. Kamu roti enak. Oke. Sudah oke semua, kita tinggal mengisinya dengan form untuk upload. Mungkin simpelnya kita buka di dalamnya model body ini. Oke, kita masuk di create form. Kita ambil ini aja form ini. Oke, ketik panjang-panjang. Kita taruh di atasnya model body. Ada form, ada CSRF, lalu ditutup di sini. Form. Oke. Ada model body, ada model footer. Untuk button ini, button simpan. Type submit class BTN primary, lalu ada juga batal. Type button class BTN default. Nah, kalau mau nutup model bisa model dismiss atau enggak kita kasih on click. Semua model class model dot model hide. Nah, bisa seperti ini juga ya. Kita coba dulu. Kita save. Coba dulu. Refresh. Change batal. Oke, change batal. Oke. Nah, kita sudah buat rumah modelnya. Lalu routingnya kita pakai suppliers dot change logo. Oke. Change logo. L-nya besar. Ingat, hati-hati dengan case sensitif. Lalu sudah ada end type-nya ya. Multipart form data sudah, tokennya sudah ada. Sekarang kita buat form groupnya. Kita copy dari sini aja, logo. Nah, dalam model body ada form groupnya, logo. File, lalu jangan lupa juga ada input hidden-nya. Type hidden, name-nya ID. Value-nya $D panah ID. Nah, ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah punya logo, input type file sudah, input hidden-nya ID-nya sudah. Kita jangan lupa buat routingnya. Routingnya kita kasih change logo ya. Kita copy aja supplier dot change logo. Nah, ini untuk change logo kita rubah change logo semua. Nah, ini ya. URL-nya saya pakai change logo. Lalu function di controller saya pakai change logo juga. Routingnya juga biar sama. Kalau sudah seperti ini di supplier controller, saya di paling bawah buat function lagi public function change logo. Parameternya ada request $request. Kalau sudah kita ambil, pertama kita panggil dulu suppliernya, lalu kita stepnya yang pertama kita copy dulu dari yang store data tadi. Nah, untuk image ini sama persis, jadi yang kita panggil pertama adalah logonya dulu. Nah, kalau sudah sama persis seperti ini, ingat kalau misalkan logo awalnya breadtalk, lalu kita ubah lagi logonya breadtalk lagi, memang kelihatan nggak berubah, cuman tetap filenya berubah karena dia timing kan pasti berbeda ya, setiap detik, setiap mili detiknya juga berbeda. Jadi dia nggak akan menumpuk, cuman di database-nya akan kita gantikan. Jadi yang pertama kita tetap akan menampung logo. Oh ya, kita juga ada ID request panah
ID, gini aja juga bisa. Jadi kita sudah ada ID dan ada file logonya. Setelah dirubah, baru kita download supplier, find ID, lalu panah logo, lalu kita ganti nama dengan nama yang baru, image file tadi. Image file yang tadi sudah berhasil di move ke image tadi. Kita save, supplier, panah, save. Kalau sudah berhasil, bukan JSON, cuman returnnya adalah redirect tadi, redirect index tadi. Kita copy dari yang store aja. Oke, pesannya logo berhasil disimpan. Logo berhasil disimpan. Atau logo dollar supplier name. Jadi misalkan Kongguan, berarti harusnya logo Kongguan berhasil disimpan. Kita save, kita coba ya. Chrome, kita refresh. Oh nih, supplier change logo not defined. Oke, kita lihat dulu. Supplier change logo not defined. Save, create from indexnya, change logo, suppliers. Oke, kita nggak ada S-nya ya. Jadi di index nggak usah pakai S. Supplier dot change logo. Oke, sekarang kita coba dulu deh. Kita cari logo Kongguan. Ini yang katanya agak viral ya fotonya. Kita save logo Kongguan. Sekarang kita coba ubah. Saya jangan save fotonya Kongguan ya. Saya rubah logonya Kongguan. Ini sudah, klik simpan. Logo Kongguan berhasil disimpan. Kongguan enak. Lalu misalkan yang Kongguan saya rubah lagi, change lagi. Oh ya, kita coba cek dulu. Kita coba dilihat di filenya ini. Di public image. Ini ada Kongguan. Nah, beretoknya 2, kenapa? Karena kita klik, tadi saya coba uploadnya 2 kali. Kongguannya saya coba change lagi. Dengan logo yang sama. Saya klik simpan. Berhasil disimpan. Ini kan masih tetap sama ya. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini, Kongguannya sudah ada 2. Nah, cuman beda kode time di belakang. Itu tadi biar tidak menumpuk. Jadi misalkan fotonya beda tapi namanya sama, nanti kalau ketumpuk kan tidak bisa, jadi rusak. Itu tadi gunanya time. Nah, itu tadi kita coba lagi yang Sams. Saya pakai foto sembarang. Klik simpan. Nah, ini muncul ya. Mungkin kita coba kasih di indeksnya image, kita kasih width-nya ya. Style width dengan 100 px. Oh, max width-nya 100 px. Ini ya. Nah, cuma misalkan mau dilihat lebih besar gimana? Nah, biasanya saya pakai cara ini. Jadi kita buat ahref dulu. Ahref gitu ya. Nah, di dalamnya ahref ini apa? Image-nya tadi. Jadi image-nya tadi dibuka dan ditutup oleh ahref. Saya kasih target blank biar bukanya di tab baru.
Href-nya kemana? Href-nya kita copy aja src-nya. Kita save, proses seperti ini. Saya coba refresh. Nah, ini logo konkuren kalau diklik, nah dia buka tab baru dan buka sesuai dengan ukurannya. Nah, ini dia buka sesuai ukurannya tadi. Cetok juga. Nah, seperti itu. Tadi untuk image upload, gitu ya. Nah, tadi kita sudah lakukan resultnya, juga sudah hasilnya seperti ini tadi dari PPT. Oke, nah tadi untuk materi tadi homeworknya adalah buat fitur yang sama untuk produk, gitu ya. Nanti mungkin akan diperiksa oleh asisten. Ya itu tadi cukup sampai di sini untuk materi kita minggu ini untuk inline edit sama upload foto. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Selamat pagi semua dan sehat selalu. Selamat pagi. Oh ya, ada yang kelupaan ya. Jadi kalau misalnya ada yang diskusi bisa langsung WA ke saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung WA ke saya atau WA ke asisten gitu ya. Nggak harus tentang materi ini, mungkin tentang materi minggu lalu juga boleh. Terima kasih, selamat pagi.